Oke ya, hari ini, oke, ya, eh, hari ini kita nyoba curve, tapi pasti belum pernah, jarang banget ngomongin curve ya. Oke, tapi buatnya itu dari sini nih, curve tool, gitu kan. Nah dia di optionnya, kalau gambar-gambar controller emang suka pakai linear, tapi kalau eh, mau yang agak smooth kita pakai cubic gitu ya. Nah, ini mau lebih smooth lagi bisa pakai yang 5, bisa pakai yang 7, tapi berat. Jadi kita pakai 3 ininya dulu deh. Gitu ya. Nah, kalau Bezier kayak itu aja yang ada apa? Kayak ada tangannya gitu, tapi di sini tetap nggak dikasih tangan. Itu dia. Dah. Mana nih? Oke, ini ya. Eh, dia apa modelnya untuk ngebangun ini memang agak aneh sih. Dia hanya bisa square, meskipun nanti dilengkung-lengkungin bisa, tapi hasilnya selalu hasilnya selalu square. Itu aja sih problemnya, gitu ya. Jadi misal dari mana ya? Oke, ini aja. Jadi kalau misalnya ini saya buat ini ya. Nah ini ngeditnya kalau kita klik kanan ya, tetap ada kontrol vertex. Tapi ada juga edit point. Sekarang udah ganti. Ini masih ada edit point. Nah, bedanya ini dua-duanya tetap ada di dalam ini ya, di dalam curve gitu. Cuma bedanya kalau CV, control vertex itu nggak nempel di kebanyakan ya, nggak nempel di line-nya. Tapi dia selalu bisa dipakai buat kontrol gitu ya. Misal aja gini ya kan, masih selalu bisa lah. Gitu. Ini selalu bisa gitu ya. Nah kalau edit point itu dia nempel selalu, jadi enaknya mau ngeditnya bagaimana itu bebas saja. Dulu sih ada hull, tapi sekarang nggak ada. Nah ini ada, sekarang ada curve point, ini kayaknya garis-garisnya. Gitu ya, ada poin-poinnya sendiri. Nah kalau ini sudah, biasanya kalau kita mau ngebentuk surface atau permukaan, itu jumlah kontrol vertexnya harus sama. Nah ini biasanya memang orang buat sekali terus diduplikat kalau mau bikin surface gitu ya, untuk satu surface. Jadi ini aja. Udah. Terus kalau udah tinggal klik kanan, kontrol vertex gitu ya. Nah, kalau udah tinggal ini aja, diduplikat. Misalnya bawahnya yang rata. Gitu. Gini ya. Masa? Sekarang hidup lagi kan? Nah, ini kalau ini udah klik kanan, klik kanan, kembali ke perspektif, tuh, gitu ya. Ini misalnya kita geser aja ke samping ya,
kanan gitu, positif. Ini saya set ke 3 misal. Waduh, pendek banget. 10. Jauh amat. 5 deh. Gitu. Terus ini saya duplicate lagi. Saya taruh di sebelah. Gitu kan. -5. Nah, tuh. Ini modelnya gini. Gitu ya. Dan nanti pas ini ya, ini saya duplicate lagi, saya geser sedikit. Jadi apa namanya 4,5 misal. Tuh, gitu ya. Ini juga saya duplicate. Apaan nih? Toolnya jadi gini. Ya, belum. Nih, saya pakai ini. -4,5 gitu ya, tuh modelnya gitu. Terus ini supaya ada bulat sedikit, edit gitu kan, ini juga saya kurangin di sini 4 misal, lebih jauh. Ini juga edit, duplicate gitu kan, ini -4 misal. Taruh dideketin masih bisa. Tuh, misalnya gitu ya. Nah, ini urutan nyileknya itu menentukan arah dibangunnya surface-nya. Nih, misal. Ini ya. Dan terus dari sini kita bisa apa namanya pakai macam-macam sih di sini. Yang pertama bisa pakai lofting, nih ya, ini saya reset gitu kan. Parameterization-nya pakai uniform, auto reverse, close gitu ya. Ini nggak di close, kalau di close ntar dia balik lagi. Surface-nya jadi tertutup. Mau linear apa kubik-kubik dong. Nah, section span-nya mau 1 atau berapa, nanti ini bisa dirubah sih. Nah, hasilnya tuh yang enak itu outputnya bisa, output geometrinya bisa tetap NURBS, polygon atau Bezier gitu ya. Nah, kalau ini sudah, kita apply tuh gitu. Gitu ya. Nah, ini juga gitu di sini nih. Ini sebetulnya bikin satu-satu juga bisa. Ya, ini dibikin lagi, terus bikin dari samping gini, terus di flip juga bisa. Nah, enaknya di sini adalah, ini saya close dulu, gridnya mengganggu, jadi saya hide, gitu kan. Ini kan udah bisa di-select nih, gitu kan. Ini kalau saya klik kanan, control vertex, tuh ketahuan jaraknya jauh, gitu kan. Terus di sini ada isopam itu edge-nya kalau di polygon. Ada surface patch, nih titiknya yang di tengah. Terus yang agak beda itu ada hull, nih kayak polygon gitu, terus dalamnya versi smooth-nya. Kalau kita pencet 1, gitu kan, base 3 versi smooth-nya 2 kan, dua-duanya ini modelnya kayak gitu. Dan bagusnya lagi di sini enaknya, misalnya ini kita turunin ya, katakanlah -5. Nah, ini kan dia di bawah tuh, kayaknya kurang ya. Ini saya pakai -8 deh. Nah, tuh, gitu. Nah, di sini kita masih bisa betulin dari ini. Itu enaknya gitu. Jadi kalau ini saya select, ini kan bentuknya nggak bagus nih. Tuh. Ya kan? Ini bisa kita ini aja. Klik kanan, control vertex, ini saya ambil aja semuanya. Terus saya tarik ke atas. Nah, tuh. Gitu. Nah. Ini enaknya di sini. Dan
dia fleksibelnya lagi, misal ya, ini saya select yang belakang, gitu, terus saya bisa, nah enaknya lagi tuh gitu. Jadi apa ya, deformasinya bebas banget. Gitu. Nah, pada waktu kita mau dia jadi lebih sharp, kita tinggal dobelin aja. Ini udah mirip banget sama itu, apa? Polygon. Cuma di sini bedanya adalah dia vertexnya atau kontrol vertexnya lebih sedikit. Itu aja sih. Misal ya, kita mau naruh di tengah, di sini nih, ya, kita bisa ambil dari sini, gitu, nih, gitu kan, bisa select isopam, tuh, kita klik, gitu, ini klik di mana bisa, terus kita bisa ekstrak dia, gitu, di sini. Bukan, sebentar, nambah insert isopam, bentar kok gitu, apa? Nih. Bentar, kok isopam select. Nah ini kan saya kok hilang itu, insert isopam bisa, gitu. Terus kita bisa ambil ini dari sini, terus taruh di atas, itu bisa juga, gitu ya. Di sini ada, sebentar, detach. Nah, kalau detach nanti kepisah. Benar, ini mestinya kok saya lupa. Surface, trim, extend, insert, offset, rebuild. Detach. Ini harusnya bisa dilepas. Curve, project tenant, version rebuild. Ini harusnya bisa. Sebentar ya. Detach itu ngelepas ya. Kalau ini ngelepas, begitu ya. Nah, bentar. Ini saya tarik turun dulu. Oke, saya jadiin dulu ya. Insert, mana? Insert isopam. Nah, dia masuk kan. Kalau udah, ini kayaknya memang harus di gitu, terus sudah. Mana ya? Ini harusnya ada detach, offset, insert, fit. Dia bisa bolak-balik. Ben use a set line. Yes, not bukan. Udah, saya lupa ada di mana ya. Nah, ini kebalikannya nih. Ini kepindah pasti. Surface, select, stitch buat nyambung, sculpt, surface editing, break bukan, boolean bukan, reverse, motion, object, detach.
apa gitu. Ya, di mana ya menunya? Ya udah, biarin dulu deh. Ini dulu, saya agak lupa. Ah, ini kayaknya sih di sini, tapi kok kayaknya nggak ada gitu. Mestinya apa? Ini bisa diekstrak, terus di rebuild ulang gitu. Ya itu kan enaknya di situ. Selain bisa nambahin bebas gitu loh. Jadi nanti lainnya kita ngambil dari sini, terus kita taruh sini, terus di rebuild ulang. Jadi kalau kayak gini kan kita nggak bisa ngontrol nih yang di sini. Kalau yang lain-lain ini kan bisa, gitu kan? Ini bisa kita kontrol. Sedangkan kalau kita nambah dari sini, kita mesti ekstrak dulu, taruh di sini. Nanti dari sini itu kita rebuild lagi satu-satu. Jadi kayak gini lagi, supaya bagian tengah ini bisa dikontrol, gitu. Tapi di sini kok nggak ada, mestinya ada ekstrak sih. Sebentar, mana sekur. Bevel, line detach, move, project on curve, bukan. Dah, ntar dulu deh, ntar saya cari. Ini kayaknya sih dipindah karena versi terbarunya gitu kan. Nah, nggak enaknya lagi dari ini ya, dari node surface itu harus kayak gini nih, kotak gitu. Jadi mau di extrude dari sini nggak bisa gitu. Bisa, cuma harus pakai apa namanya, satu surface lagi sendiri gitu. Itunya harusnya begitu. Nah, dah ya. Nah, ini kalau udah, ini misalnya kita apa namanya, duplicate gitu, terus kita taruh di mana, di sebelahnya gitu ya, -5. Nah, ini 10 dong, -10 gitu. Nah, terus dibalik gitu. Oke, gini ya, tuh. Nah, ini kalau kayak begini, atasnya masih bisa dilanjutin. Misal, maksudnya dilanjutin, sebetulnya kita bisa ngambil dari sini nih, gitu ya. Ngambil dari sini, terus select lagi yang di sini, klik kanan lagi, isopam lagi, gitu, terus select lagi ke sini. Nah, ini kita bisa bangun lagi, gitu. Tuh, bisa di loft lagi. Nah, tuh, bisa kayak gitu. Nah, ini kalau ini jadi hitam, gitu kan, render surface-nya kan yang di dalam. Ini bisa dibalik sih, tinggal ke surface, gitu kan, reverse direction. Reverse-nya satu aja, kalau dua-dua ya percuma, ntar balik lagi, gitu. Tuh, nah, itunya sama, gitu. Nah, tapi jeleknya di sini, dia ini kepisah loh ya. Jeleknya gitu. Nah, ini teknologinya biasanya yang pakai itu otomotif, product design, itu yang kayak gitu-gitu. Tuh, ya. Nah, ini misal bagian atasnya, ini yang ini. Kalau kita select apa namanya, CV-nya, ini saya scale aja, gitu. Terus tarik ke depan, dia juga update, gitu. Dia akan update. Nih ya,
Ini juga. Nah, gitu. Dia pasti update sih. Nah, gitu ya. Nah, terus ini masih dirubah-rubah, diedit-edit, itu masih berlaku. Gitu? Gitu ya. Enggak, modelnya enggak gini. Modelnya enggak bisa disambung terus jadi utuh gitu, enggak. Kecuali, ya, kecuali dia dijadikan poligon. Gitu. Workflow kerjanya modelnya gitu. Ya, udah begini gitu. Terus misalnya, iya, modelnya begitu dia. Nah, ntar ini misalnya kita taruh di tengah, gitu kan. Terus apa tadi? Insert isopam. Nah, kan gitu kan. Nah, kalau ini udah isopam, klik, gitu kan. Tuh. Nah, sekarang kan keluar nih ininya nih. Kalau isopamnya ada, ini juga ada keluar. Apa namanya? Kontrol vertexnya. Tuh. Nah, gitu kan. Ini yang tadi sebetulnya saya pengen cari itu garis-garis ini. Jadi kan kalau kita build gini, kita ekstrak aja nih line-line-nya, terus kita bangun baru, kan jadi utuh gitu kan. Sebetulnya mau buatnya begitu, tapi ini kayaknya sih entah dipindah atau apa. Saya nggak nemu edit. Maksudnya bisa ekstrak dari itu. Masih cuma ada notepad. Attach. Intersect project curve on surface. Kalau ini kebalik, naruh curve di atas surface. Round stitch, lock, bend, curl, scale, smooth, tighten, duplicate duplicate surface curve. Ini dia. Nah, ini yang tadi di atas, kita biarin aja taruh di atas ya. Yang baru saya ekstrak ini saya taruh bawah aja, gitu ya. Nih, kayaknya mesti barengan. Jadi, objek, gitu kan. Nih saya select aja dulu tiga-tiganya. Dah, kalau udah isopam, gitu kan. Ini tinggal di ini aja. Ouch. Ya. Nah, dah. Ini kita ekstrak aja. Curve, duplicate surface curve. Dah. Gitu kan? Nah, ini kita taruh aja di bawah. Nah, ini dia nih. Hasil ekstrak dari atas. Nah, ini bisa balik lagi kita ini. Oh, pantesan. Ini tapi harus urut ya. Kalau kebalik ya dia ngurutinnya juga kebalik. Oke, tuh. Dah. Habis ini di lofting lagi. Nah, tuh.
ya ampun. Ini ada yang double ya? Haha. Ini yang di sini. Kan ada double dari yang sini sama yang dari sini. Ya itu mesti hati-hati. Saya undo lah. Ini posisinya pasti ini banget. Pas banget. Tuh kan? Oke. Kita ulang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ya. Langsung aja ke lofting. Nah, ini lebih smooth. Gitu. Nah, ini saya modify center pivot. Tuh. Ini jauh lebih smooth. Nah, dulu kalau mau bikin vehicle atau kendaraan selalu pakai nerf. Karena memang ya jauh-jauh lebih jauh-jauh lebih gampang dan lebih smooth. Cuma kalau sekarang udah jarang. Kebanyakan akan pakai poligon. Gitu ya. Bisa dari sini, bisa juga dari sini. Nah, kalau ini udah, ini bisa bolak-balik, maksudnya ekstrak, terus di surfacing pakai loft, terus di ekstrak lagi, itu selalu bisa. Gitu. Misal, saya balik lagi ke line lagi waktu gimana ngebangunnya itu, gitu ya. Jadi, saya mau duplicate dulu. Oke, ini saya coba duplicate yang ini daripada gambar dari ulang ya. Ini di sini. Nah, kan tadi kalau kita perlu dia lebih sharp, ya ini aja di duplicate. Gitu. Nah, kita lihat hasilnya. Apa sama smooth seperti itu atau kita bisa kontrol dia jadi lebih sharp. Tapi memang nggak segampang poligon ya. Nah, tuh gitu ya. Ini misalnya itunya masih di atas pivotnya, tetap harus selalu dipindahin. Oke, ini ya lebih gampang gini ngeliatnya. Nah, ini kan dia sharp, cuma ya bentuknya jadi nggak sesuai dugaan gitu kan. Nah. Di atas lagi center pivot. Nah, gitu. Nah, ini untuk supaya dia sharp. Ya, kayak gini mau bodinya di belakang agak gelembung juga bebas.
ya kan? Tuh. Ini. Oke, gitu ya. Jadi dia memang jauh Pak. Maksudnya kalau untuk ngebentuk surface tertentu ya jauh lebih enak. Cuma masalahnya ketika dia harus harus disambung-sambung, itu yang jadi masalah gitu ya. Nah, ini kalau kita duplicate ini ya, atau ini aja gitu ya. Ini kita convert, nggak usah, kita buat aja lagi gitu. Tapi hasilnya kita buat ke poligon. Kan ada di sini surface love gitu, buatin ke poligon aja. Nah, di sini optionnya kalau begitu jadi poligon jadi lebih banyak gitu kan. Nah, type-nya mau apa, triangle, emang nggak mau lah gitu kan, nggak, susah nanti. Tessellation methodnya mau general, count, standard fit, control point. Kalau control point dia ngikutin titik-titik curve yang tadi gitu. Kalau count nanti kita suruh ngitung maksimal segini gitu. Kalau standard fit ya mau-maunya Maya. Ini kan kadang-kadang kita nggak setuju kan, itu kurang sedikit, ini nambah harus lebih banyak gitu kan, susah. Kalau count juga ngitung juga jadi susah. Ya udah ini aja sesuai sama ini gitu kan. Love. Tuh. Dan nah ini kita turunin aja dulu nih. Wah, ininya selalu di atas pivotnya. Kita turunin gitu kan. Habis itu ini udah pasti perlu dibalik. Gitu. Nah, mask display reverse gitu kan. Nah ini yang tadi saya bilang, treatmentnya ketika di nerf sama di polygon beda gitu. Gitu ya. Kadang-kadang kita perlu buang tadi yang untuk ngebevel di mana, ngebevel. Iya, yang bawah ini karena dempet-dempet. Sedangkan di nerf bagus, di itu jelek gitu kan. Iya, makanya nih kita buang aja. Kita buang aja. Nggak dipakai gitu. Gitu kan. Ini mana tadi? Surface, lofting. Nah ini kan. Nah, kita enter. Pivot, turunin. Gitu kan. Dibalik. Reverse. Dah. Gitu kan. Tuh. Nah dari sini ya mungkin nggak bisa sama persis sama nerves gitu kan, ya tinggal ini aja, tapi gitu. Tapi ini beda lah, ini pasti smooth banget. Kecuali ya ini dibanyakin, tapi resikonya jadi berat lah. Gitu. Ya. Ini kenapa? Di mana? Bukan saya. Saya nggak ada. Kalau ada tukang somai saya pamit sebentar pasti. Ingat tukang batagor depan Indomaret.
Iya. Aduh, nggak bisa tuh nemuin Batagor 5.000 kenyang gitu. Nah, nih, gini ya. Nah, ya ini karena di semut lah terus jadi mirip-mirip. Tapi sebetulnya ya kalau di render kan nggak bisa begini gitu kan. Tetap aja harus begini gitu kan. Kalau mau di render ya harus di tessellate gitu kan. Harus begini. Ya hasilnya lumayan lah. Maksudnya lumayan boros juga. Kalau kayak gini gitu. Tapi ya eh, apa enaknya dia bongkar pasang modelingnya tuh kan agak beda sama Polygon ya. Kalau ini kan kita create line, lofting, gitu kan. Kita nambahin line di dalam surface, bisa diekstrak, bisa di rebuild lagi. Ya, itu yang kayak gitu-gitu yang nggak bisa ada gitu dan semuanya itu masih connected gitu. Nah, cara modelingnya dia tuh begitu. Nah, ini udah dengan begini ya, eh, maksudnya kualitas toolnya untuk NURBS Maya masih nggak begitu bagus, gitu. Makanya mungkin nggak dikembangin lagi, gitu ya. Nah, kalau untuk yang lebih bagus-bagus, software lain lah. Tapi bukan software animasi ya. Software-software mechanical itu nerves-nya jauh-jauh lebih bagus dan lebih simple dipakainya, gitu ya. Kayak begitu. Ini kalau ini kan tinggal, gua lah. Kalau pernah tahu apa ya, alias tapi untuk otomotif ya gitu. Cara kerjanya sama dengan bikin garis-garis terus di rebuild gitu. Cuma kita nggak pernah khawatir, maksudnya objek ini sama objek ini digabung gitu. Kita nggak pernah mikirin disyaratin apa-apa. Pokoknya sama dia digabung taunya jadi bagus aja gitu. Cuma ya begitu, butuh hardware yang lebih daripada Maya, udah pasti gitu. Kalau dia bisa mikirin kayak gitu kan jauh-jauh lebih berat ya, gitu. Ini kayak di sini di surface mana ada extrude ya kan. Nggak bisa kan. Kalau di software-software itu bebas, oh ini ditambahin gitu, nanti softwarenya calculate sendiri. Cuma ya kalau di sini ya begini, karena kalau kita di Maya dibuat kayak gitu, kayaknya nggak tahu deh softwarenya mau berapa giga, gede banget kayaknya. Gitu ya. Nah kalau ini sudah, gitu ya, ini kan sama nih dari tadi CV-nya. Seandainya saya nambah gitu di depan sini. Nah, ini ya, seandainya saya nambah. Ini nambah dari curve, tinggal bisa pakai add point gitu. Kalau di sini ada insert add loop, itu mah di sini ini aja add point tool, gitu kan. Ini tinggal klik. Aduh. Oh lepas. Bentar. Oh sorry. Add point tool itu ya harus di point. Ini nggak enaknya gini. Jadi di select dua ini, ntar add pointnya naruh di tengahnya. Add point tool. Mana?
Nah, ini nambah. Edit point, loh, kok nggak nambah? Control start text, ini enggak sih, mestinya. Bentar, masa nggak nambah? Harusnya nambah. Terus, udah. Coba, ini antara insert note, edit point, kok nggak nambah? Ini biasanya harusnya sih tinggal ini aja, masukin udah di tengah. Extend fillet enggak? Edit curve attach. Head point tool. Oh, mana? Sebentar. Iya. Yeah. Sebentar. Cannot add point to curve with history. Ya ini udah banyak sih. Ya udah, di delete dulu. Pantesan. Bentar. Delete by type history. Aduh. Nih ya. Curve. Nggak mau juga. Oh nggak mau. Tadi curve at point to. Nah tuh. Ya ini mah loh kok nambah? Iya benar ya. Nah ini udah nambah gitu. Atau ya. Atau ini yang agak lumayan nih. Agak ngitung-ngitung. Ini kamu ngecek di sini nih. Tuh. Pennya 5. Berarti ini ada 5. 1 2 3 4 5 gitu kan nih. Nah, kamu harus rebuild curve, rebuild. Jadi dibangun ulang. Nah, ini yang mesti dicocokin. Ini kan 5 span-nya. Number of span-nya 4. Yang di sini mau dibuat 40 ya, janganlah. Ntar rapet banget gitu kan. Ini 5, taruhlah jadi 8. Gitu kan. Parameter range-nya 0 to number of span. Ini agak-agak lah, ini technical banget. Jadi kalau parameter range-nya, jarak antar titiknya itu jumlah span-nya, nih, yang akan membagi jaraknya ini. Jadi kalau pakai yang ini, jaraknya jadi 0,8, 0,8, 0,8 sampai jumlahnya jadi 1, gitu kan. Ini pakai yang ini. Kalau dikit, tetap yang lama. Ini kacau nanti datanya. Kalau yang ini baru jadi 0 to number of span. Jadi kalau number span-nya 8 gitu, ini jaraknya dibagi rata 1. Jadi setiap titik jaraknya 1, 1, 1, 1, 1. Nah, ini lebih gampang. Biasanya orang pakai yang ini sih. Gitu ya. Nah, ini yang di keep yang mana?
N, pengen, CV, ini aja N gitu. Nah, degree-nya mau pakai yang mana nih? Degree nih, yang ini, gitu ya. Kan waktu kita create di sini nih, option gitu ya, tuh, ini kan kita pakai cubic 3 gitu ya. Sorry, lepas. Ini ya, ini kan 5. Tuh. Nah, ini kan saya jadiin 8. Kalau udah rebuild. Ini kan jadi 8 ya. Ini kan jadi kacau nih. Karena apa? Yang bawah, line yang lain, yang ini, itu masih 5. Sementara yang atas jadi 8. Nah, lihat? Jadi dia agak sulit. Kecuali ini juga nih. Ini kan sama ya. Kita rebuild misal. Apply. Save mode. Reverse. Rebuild. Nah, tuh. Mulai dibenerin satu-satu. Jadi sesuai. Gitu ya. Cuma ya agak ribetnya namanya nerves tuh gini. Dah semua. Nah, tuh rata lagi. Gitu. Nah, kurang lebih gitulah cara kerjanya dia. Gitu ya. Cuma enaknya ya smoothnya itu sih. Enak banget. Nah, cuma kalau udah jadi polygon ya harus di public proxy. Soalnya kalau enggak mungkin dia. Dan dia perlu banyak gitu ya. Ini kalau kita tadi pakai 1, itu ini aja gini. Nah, beberapa orang sekarang kalau untuk bangun vehicle atau otomotif biasanya setengah-setengah. Untuk body yang agak-agak, body part yang agak besar-besar dia pakai nerve. Cuma nanti waktu ngebangun surface-nya pakai lofting, biasanya dia akan convert atau hasil akhirnya ke polygon. Nah, itu tuh begitu modelnya. Ngebantu kan. Nah iya. Kan, ya dari sini aja kalau mau ngebuat mobil aja udah kebayang maksudnya. Yes. Daripada kita pakai polygon, vertexnya mau berapa gitu kan? Gitu. Itu sih. Ini. Iya kan? Iya. Iya, ya. Kita combine ya. Yes. Kan ngebangun body part yang besar-besar jadi enak banget. Hah? Oh, ya. Gimana caranya?
Coba, siapa tahu. Soalnya bisa juga ya. Ya, tapi ini jadi ribet banget dia. Ini kan dia ada ininya ya. Apa? Eksponensial levelnya 1. Kan sama nih jadinya kayak gini. Gitu kan? Kenapa? Oh. Ini ada nih kayak gini misalnya ini 0 gitu ya. Nah, ini ya. Mana nih? Ini kan set atribut polysmooth eksponensialnya 0. Ini nanti taruh di, ini saya copy ya. Terus dia pas mau ngerender, di render setting, nih, saya buka. Loh, mana? Nah, ini kan ada mail pre-render, render option. Nih, post render mailnya ini. Tuh. Ini masukin aja di sini. Langsung kali ya. Saya pakai apa? Pakai notepad. Tulis dulu di situ. Tuh, kayak gitu kan. Habis itu ini 0 gitu. Enggak lah. Tuh. Jadi ini kan tadi di sini kan saya jadiin 0 gitu kan. Sama script editor dicatat nih set atribut polysmooth 1 eksponensial 0. Gitu kan. 0 itu kan jadinya yang kayak gini nih, yang kasar. Gitu kan. Nah, kalau saya masukin 1, kan dia jadi smooth nih. Di sini juga dicatat lagi nih. Gitu kan. Nah, mana tadi? Nah, ini kan, jadi nanti sebelum render, set atribut polysmooth-nya dijadiin 1 dulu. Habis itu dijadiin 0 lagi. Supaya balik lagi. Gitu. Nih, post rendernya, pre-render, post render. Gitu. Ya kan, habis render, pre-rendernya kita masukin aja. Dah. Ini gitu kan, kalau ini saya balikin lagi ke 0, ini kayak gini. Ini kan ada ini ya. Dah. Kalau saya render, ini rendernya saya balikin aja pakai Maya aja. Yang simple dulu. Mana? Masih kecatat nggak? Saya cek dulu. Nah, ini pre-render. Kalau saya render, harusnya dia smooth. Nah, ini kan kasar nih. Dia terus balikin lagi gitu ya. Nah, ini harus dibagi 2 nih. Jadi yang 1, ini yang aktif, masukin aja di sini, di atas, di pre-render. Gitu. Nah, yang 0, masukin di post. Jadi setelah render dia balikin lagi. Gitu ya. Nah, nih. Kalau smooth kan? Padahal kan dia masih kaku-kaku gitu kan. Nah, ini bagus jadinya bagus di render, tapi di viewport tetap low gitu. Nah, ada juga yang begitu. Cuma ya ini jadi mesti rajin nih mau buat. Kalau nggak ada orang khusus mah lumayan juga capek. Gitu. So, gitu ya. Dah, nah jelas ya.
bolak-baliknya, ngerti kan maksudnya? Jadi create surface dari multiple curve, terus kamu bisa ekstrak lagi dengan duplicate surface curve untuk jadi curve lagi, dia ekstrak lagi. Kamu bisa rubah di curve-nya, bisa rubah di nerve surface-nya, gitu. Dia ekstrak lagi, di build pakai love lagi, kayak gitu-gitu bisa, gitu ya. Dah, gitu. Nah, ini kalau ini di animate atau apa, itu juga selalu bisa, gitu ya. Nah, sebetulnya di surface itu ada extrude, tapi bukan extrude seperti polygon, sayangnya, gitu. Jadi, misal saya pakai circle, edit, reset, gitu ya. Ini kan kayak Y. Oke, satu aja deh. Nih, gitu ya. Nih, saya keluarin. Dah, kalau udah, ini saya ini dulu juga nih. Nah, ini kan, dari samping deh. Oke, ini ya. Ini saya saya bangun ini juga nih. Create line lagi. Jangan pakai snap. Misal ya. So. Enter. Nah, ini ya. Nah, ini cara kerjanya begini. Select apa namanya, profilnya, select tab-nya, baru surface, nah, extrude. Kayak gitu cara kerjanya dia. Ngerti ya? Mengextrude profile panjangnya sesuai dengan line-nya, track-nya. Nah ini kan fix pad-nya ya. Ini kan dia nggak pas nempatin sesuai pad-nya gitu. Kalau ini kita on, dia ngepasin benar-benar. Gitu. Nah, use component fix ini ya, mau di close end, komponen pivot, apa center gitu, ini beda-beda. Nah, ini pas. Jadi circle-circle-nya itu sesuai dengan CV-nya, control vertex-nya. Makanya dia bilang komponen pivot gitu kan, centernya ya di tengah-tengah itu. Kalau center bounding box di profile ya dia turunin gitu. Gitu ya. Nah, ini ada direction, length, rotation gitu-gitu ada. Scale gitu juga ada gitu. Ya. Ini bukan scale sih kalau saya bilang, taper lah. Makin ke atas makin kecil gitu kan. Nah, kalau rotation itu sebetulnya twist. Gitu. Nih, kalau length ya jadi lebih panjang, lebih pendek. Gitu. Nggak terlalu berpengaruh. Kurang lebih begitu dia. Nah, seperti biasa, enaknya dia ini ya, ngeditnya itu, enaknya itu ya karena ininya bisa di ini kan, bisa di ngeditnya bisa di tab-nya.
Kalau ini ngerasa kurang rapi ya tinggal diedit aja. Nanti juga dia pasti akan ikut. Ya. Iya, iya. Ini juga bisa. Iya. Kenapa? Oh, ini selembar aja, nggak ada UV. Pokoknya pakai kotak, gitu kan. Nanti tinggal di rotate UV-nya aja. Bukan UV sih sebetulnya. 2D placement itu loh yang suka ada di sini nih. Kan kalau kita buat tekstur selalu dikasih 2D placement. Nah itu cuma di situ aja kontrolnya. Dia nggak punya UV gitu. Jadi ini kalau ke sini kan, nah nih gini kan, saya expand gitu kan. Misalnya kita masukin tekstur gitu kan. Ini misalnya jadi 2D tekstur pakai file. Ini nih cuma di sini aja. Nah, kontrolnya hanya dari sini. Dia nggak bisa pakai UV editor, gitu. Sembarang aja. Berat. Dah pakai misalnya ini aja deh. Checker. Ini kan selalu ada ini. Ini nanti dari sini aja. Gitu kan. Out color, masukin ke color. Gitu. Nih, ya. Ini bisa dikeluarin kan sebetulnya. Tuh, udah. Nah. Gitu. Nanti di sini gitu kan. Enggak. Ini ada place to the texture. Ini aja paling. Kalau mau di ini arah sini, ini U atau V-nya aja. Ini kan repeat U atau V. Ya, cuma gitu aja. Misalnya ini 2 kalinya 8 tuh nambah. Gitu kan? 16. Nah, tuh. Itu 24. Oh. Ya, cuma gitu, nggak ada UV-nya. Dia hanya bentuknya pokoknya teksturnya dianggap kotak terus ditempel. Mau di repeat berapa kali terserah. Gitu. Gitu. Offset. Nah, misal dari sini ya, misalnya ini nih, ya kan kalau ya misalnya 0 gitu kan. Nah ini di sini key, klik kanan, tab key gitu kan. Terus ke sini misal ya kita animate jadi berapa nih, 8, tab key aja lagi, dah udah kayak animate. Loh, 0 kok. Saya ini ya pindahin. Nah ini udah. Nah tuh, gitu. Agak-agak. Pokoknya ini ya Polygon sama Nerds dua dunia yang berbeda. Nah,
Ini yang ada di bawah di mobilnya juga aneh. Gitu ya. Terus dia juga masih ada rotate UV lah, apalah, nah, gitu. Nah, ini kayaknya kegedean ya. Saya kasih 3. Biar lebih pelan. Nah, gitu kan. Ada noise. Ini yang biasa disebut apa? Biasa disebut prosedural. Wah, ini mah sakit mata ya. Gitu. Macem-macem lah, gitu ya. Ini ini kayak ngerandom gitu lah. Ini kalau di BAM atau di placement bentuknya agak-agak serem pasti. Nah, kalau di sini kan jadinya gitu tuh. Ya, ini karena di rotate sih jadinya gitu. Kalau rotationnya di animate lagi ya nggak tahu lagi deh. Tes aja. Gitu kan. Ini misalnya dari 0. Mana? Rotate UV ini ya. Key. Cari gara-gara. Ini ke 180. Oh, kekencangan. Ini mah 90 aja. Mudah-mudahan nggak terlalu cepat. Masih. Ya, 45. Kalau angkanya nggak bulat juga agak susah. Gitu ya. Ini juga kan hah? Enggak. Tes. Oke. Nah. Oke ya. Sip. Kalau udah coba dulu. Ini saya naik upload ke YouTube. Ntar saya kasih linknya. Oke? Oke, kalau kayak gitu. Sip. Dah. Rambut pakai X game. Oh, mesh. Ya, pakai itu aja. Mau rambutnya kayak gimana dulu? Oh, ya udah itu aja. Pakai itu ya. Pakai apa?
aduh mau box saja, ditumpuk-tumpuk terus ntar dijadiin itu apa, di apa, di bolehan paling gampang supaya ada alur-alurnya begitu. Ntar saya ini deh, saya contohin ya. Ada lagi? Nggak ada? Oke. Ya udah, itu dulu. Nanti saya upload ke mana? Ke YouTube. Ntar saya kasih linknya lagi. Gitu ya.